Setiap generasi punya tantangannya sendiri. Tapi ada satu keluhan yang nyaring terdengar di kalangan anak muda hari ini. Kerja kok susah banget ya dicari? Apakah ini cuma keluhan manja generasi muda? Atau memang realitas sosial dan ekonomi telah berubah drastis? Di video ini, kita akan mengupas secara mendalam bagaimana sejarah pekerjaan berubah dari tahun 90-an hingga hari ini. Di tahun 1990-an, Indonesia sedang mengalami masa transisi. Ekonomi nasional tumbuh pesat di bawah Orde Baru. Tahun 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 7,8%. Salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Apa artinya? Lapangan kerja melimpah. Pemerintah giat menarik investor asing. Industri tekstil, sepatu, dan elektronik berkembang pesat. Pabrik-pabrik berdiri di Karawang, Bekasi, Tangerang. Lulusan SMA, bahkan SMP, bisa langsung bekerja di sektor industri. Tenaga kerja murah jadi andalan. Sistem rekrutmen pun sederhana. Datang ke pabrik, bawa surat lamaran, wawancara singkat, langsung kerja. Tidak ada sistem online, tidak ada seleksi berlapis. Bahkan, CPNS kala itu masih menggunakan sistem manual. Peluang menjadi PNS terbuka luas dengan persaingan yang tidak sepadat sekarang. Tapi semuanya berubah di tahun 1997 sampai 1998. Krisis moneter mengguncang Asia, dan Indonesia termasuk yang paling terdampak. Puluhan ribu pekerja di PHK. Nilai tukar rupiah anjlok dari 2.500 ke 17.000 per dolar. Inflasi mencapai 77,63%. Industri padat karya terpukul, banyak perusahaan bangkrut atau hengkang dari Indonesia. Sejak saat itu, struktur ekonomi Indonesia perlahan berubah. Pemerintah mulai mendorong sektor jasa dan digital. Tapi sayangnya, sistem pendidikan dan pelatihan kerja tidak siap menghadapi perubahan itu. Masuk ke era 2000-an, tren pendidikan berubah, kuliah menjadi keharusan. Pemerintah meluncurkan berbagai program pendidikan tinggi, jumlah perguruan tinggi swasta meledak. Akibatnya, dalam waktu singkat, jumlah lulusan sarjana meningkat tajam. Tapi, pertanyaan pentingnya, apakah dunia kerja tumbuh sebanding? Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2010, hanya 11% lulusan sarjana yang bekerja sesuai bidangnya. Banyak lulusan akhirnya terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai jurusan, atau menganggur sama sekali. Ini disebut overeducation dan underemployment, masalah yang belum terselesaikan hingga hari ini. Masuk ke era 2010-an, hingga sekarang, dunia kerja mengalami revolusi besar. Digitalisasi dan otomatisasi merombak pasar kerja. Banyak pekerjaan yang dulu dikerjakan manusia, kini digantikan oleh sistem. Contoh, kasir digantikan oleh self-checkout. Call center digantikan oleh chatbot. Pekerjaan administrasi digantikan oleh AI. Pekerjaan sekarang menuntut kemampuan teknologi, bahasa asing, komunikasi, dan adaptasi cepat. Tapi, ironisnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tidak dibekali skill praktis. Di sisi lain, sistem rekrutmen jadi lebih kompleks. Ada applicant tracking system yang secara otomatis menyaring pelamar hanya lewat kata kunci di CV. Artinya, bukan hanya skill yang diuji, tapi juga kemampuan memahami sistem itu sendiri. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2024, 5,3%. Pengangguran tertinggi di kalangan lulusan SMA dan sarjana muda. 70% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Rata-rata durasi pencarian kerja setelah lulus 9-14 bulan. Banyak yang berpikir jumlah lapangan kerja berkurang, padahal menurut data, jumlah pekerjaan bertambah. Masalahnya bukan di jumlah, tapi di kecocokan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. Dunia kerja telah berubah, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Generasi muda perlu memahami bahwa yang berubah adalah jenis pekerjaannya, bukan hilangnya pekerjaan itu sendiri. Kita perlu fokus ke skill praktis, literasi digital, dan kemampuan belajar cepat. Pemerintah juga punya PR besar.
memastikan sistem pendidikan dan pelatihan kerja relevan dengan zaman. Ini bukan akhir, ini awal dari bentuk perjuangan baru. Karena mencari kerja hari ini bukan sekedar mencari penghasilan, tapi juga tentang beradaptasi dengan dunia yang terus berubah.